Pernahkah kamu mendengar tentang Nostradamus, sang peramal legendaris yang ramalannya diklaim mampu melihat masa depan? Apakah ramalan-ramalannya benar-benar akurat atau hanya kebetulan semata? Video esai ini akan membawa kamu menyelami kehidupan dan perjalanan Nostradamus, mengungkap beberapa ramalan yang dianggap akurat seperti kebakaran besar London dan kenaikan Adolf Hitler. Namun, tidak hanya itu, kamu juga akan melihat lebih dekat ramalan-ramalan yang meleset dan kontroversi seputar prediksi masa depannya. Kamu akan diajak untuk menilai sendiri apakah Nostradamus adalah seorang peramal hebat atau sekedar penulis yang pandai membuat prediksi ambigu. Jangan lewatkan detik-detik penting dalam video ini. Saksikan hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang keakuratan dan ketidakakuratan ramalan Nostradamus. Serta bagaimana kamu sebaiknya bersikap terhadap prediksi-prediksi semacam ini. Mari kita mulai. Latar belakang Nostradamus. Michel de Nostradame, yang lebih dikenal dengan nama Latin Nostradamus, adalah seorang apoteker dan peramal Prancis yang terkenal dengan buku ramalannya Les Prophètes. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1555 dan terus menarik perhatian karena berbagai nubuatnya yang diklaim telah terjadi. Nostradamus menjadi tokoh kontroversial yang dihormati oleh sebagian orang sebagai peramal sejati dan dipandang skeptis oleh yang lain sebagai penulis vagar yang kebetulan. Nostradamus lahir pada 14 Desember 1503 di Saint-Rémy-de-Provence, sebuah kota kecil di wilayah Provence, Prancis. Ia adalah anak pertama dari 9 bersaudara dalam keluarga Yahudi yang kemudian pindah ke agama Katolik. Keluarganya adalah bagian dari kelas menengah yang terpelajar, dan kakeknya, John de Saint-Rémy, seorang dokter yang terkenal, adalah mentor pertama Nostradamus. John mengajarinya bahasa Latin, Yunani, Ibrani, serta matematika, yang kemudian membentuk dasar pendidikan humanis dan ilmiah Nostradamus. Pada usia 14 tahun, Nostradamus memasuki Universitas Avignon untuk mengejar studi kedokteran. Namun, studinya terputus akibat wabah penyakit yang melanda kota tersebut. Ia kemudian bekerja sebagai apoteker keliling selama 8 tahun sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di Universitas Montpellier pada tahun 1529. Di Montpellier, Nostradamus meraih gelar dalam bidang kedokteran, tetapi ia segera dikeluarkan setelah diketahui bahwa ia pernah bekerja sebagai apoteker yang melanggar aturan universitas. Meskipun demikian, Nostradamus terus bekerja sebagai apoteker dan mendapatkan reputasi yang baik untuk pengetahuan herbalnya dan kemampuan merawat pasien selama wabah penyakit. Ia menikah dan memiliki 2 anak, tapi malangnya keluarganya meninggal akibat wabah yang sama yang ia coba lawan. Tragedi ini mendorongnya untuk terus berkeliling Eropa, mencari dan memberikan bantuan medis, serta memperdalam pengetahuan astrologi dan okultisme. Perjalanan menjadi peramal. Selama perjalanannya, Nostradamus mulai tertarik pada ramalan dan mulai menulis buku ramalan. Pada tahun 1550, ia menerbitkan almanak pertamanya yang berisi prediksi tahunan. Almanak ini mendapatkan popularitas dan membawanya ke perhatian banyak orang, termasuk bangsawan. Keberhasilannya ini mendorongnya untuk mulai menulis Les Prophètes, kumpulan quatrain atau syair 4 baris yang ditulis dalam bahasa yang samar dan simbolis. Buku Les Prophètes yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1555 terdiri dari 353 quatrain
Kesuksesan buku ini mengukuhkan posisi Nostradamus sebagai seorang peramal terkenal. Ia melanjutkan untuk menerbitkan beberapa edisi lain yang menambah jumlah kuatrain menjadi 942. Meskipun penuh dengan bahasa yang ambigu dan seringkali sulit diinterpretasikan, banyak orang percaya bahwa kuatrain-kuatrain tersebut mampu meramalkan peristiwa besar di masa depan. Warisan dan kontroversi. Nostradamus meninggal pada 2 Juli 1566 di Salon de Provence, meninggalkan warisan yang masih diperdebatkan hingga kini. Beberapa orang memujanya sebagai peramal hebat yang mampu melihat masa depan dengan akurasi yang luar biasa. Sementara yang lain menganggap ramalan tidak lebih dari omong kosong yang kebetulan. Meskipun demikian, pengaruh Nostradamus terhadap budaya populer tidak dapat disangkal. Karya-karyanya telah mengilhami banyak interpretasi adaptasi dan studi, menjadikannya sebagai salah satu tokoh paling dikenal dalam sejarah ramalan. Nostradamus tetap menjadi figur menarik yang terus menginspirasi diskusi dan penelitian. Ramalannya, meskipun seringkali tidak jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi, terus memikat imajinasi orang di seluruh dunia dari zamannya hingga masa kini. Nostradamus dan keakuratan serta ketidakakuratan prediksinya. Sejak penerbitan Les Properties, prediksi Nostradamus telah menjadi subjek analisis dan debat yang intens. Banyak yang mengklaim bahwa ramalan-ramalan Nostradamus telah terbukti benar, sementara yang lain menunjukkan bahwa prediksinya terlalu umum dan terbuka untuk berbagai interpretasi, sehingga keakuratannya diragukan. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa prediksi Nostradamus yang dianggap akurat, serta beberapa yang jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa ramalan Nostradamus yang dianggap akurat oleh para pengikutnya meliputi 1. Kebakaran besar London 1666. Salah satu kuatrain yang paling sering dikutip adalah api besar yang akan melanda kota besar akan segera memudar. Api besar yang menutupi kota besar ini akan membinasakan banyak orang. Api ini tidak akan berhenti hingga semuanya hangus. Banyak yang mengaitkan ini dengan kebakaran besar London pada tahun 1666 yang menghancurkan sebagian besar kota. Tanggal dan deskripsi kebakaran yang besar dianggap cukup sesuai dengan peristiwa tersebut. Kenaikan Adolf Hitler. Nostradamus menulis, dari kedalaman Eropa Barat, seorang anak kecil akan dilahirkan dari orang miskin. Ia akan menggunakan lidahnya untuk memikat banyak orang. Reputasinya akan tumbuh di kerajaan timur. Pengikut Nostradamus percaya bahwa ini merujuk pada Adolf Hitler, yang lahir di Austria, bagian dari Eropa Barat. Berasal dari keluarga yang tidak kaya dan mampu memikat massa dengan pidato-pidatonya. Reputasinya juga meluas hingga ke Jepang, sekutu Jerman dalam Perang Dunia II. 3. Revolusi Prancis. Nostradamus menulis, dari rakyat yang terbelenggu, lagu dan tuntutan dari mulut mereka yang diperbudak akan keluar suara yang besar. Tuhan yang agung dan agung sekali akan mendengar keluhan mereka. Banyak yang melihat ini sebagai prediksi tentang revolusi Prancis, di mana rakyat bangkit melawan monarki dan ketidakadilan sosial, yang akhirnya mengarah pada runtuhnya pemerintahan lama dan lahirnya republik. Prediksi yang tidak akurat. Tidak semua prediksi Nostradamus dapat dikatakan akurat. Beberapa ramalan yang ternyata meleset atau terlalu kabur meliputi 1. Ramalan tentang kiamat. Nostradamus pernah meramalkan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 1999. Dalam tahun 1999 dan 7 bulan, dari langit akan datang Raja Teror besar. Namun tidak ada peristiwa apokaliptik yang besar yang terjadi pada tahun tersebut, dan ramalan dianggap gagal. Prediksi tentang Perang Dunia III. Beberapa interpretasi modern dari ramalan Nostradamus menunjukkan bahwa ia memprediksi Perang Dunia Ketiga yang akan terjadi pada akhir abad ke-20 atau awal abad ke-21.
Hingga saat ini, Perang Dunia Ketiga belum terjadi, dan prediksi ini masih belum terbukti. 3. Kedatangan Antikristus. Nostradamus juga sering dikaitkan dengan ramalan tentang kedatangan Antikristus yang akan memerintah dunia dan menyebabkan kehancuran besar. Banyak interpretasi yang telah dibuat, tetapi tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keakuratan ramalan ini. Banyak pendukung Nostradamus yang percaya bahwa kuatren-kuatrennya memiliki keakuratan luar biasa dalam meramalkan peristiwa besar di masa depan. Namun, skeptis berpendapat bahwa banyak dari ramalan ini sangat kabur dan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Ramalan-ramalan Nostradamus seringkali ditulis dalam bahasa yang samar dan metaforis, sehingga memungkinkan interpretasi yang luas dan berbeda-beda. Metode interpretasi retrospektif, di mana ramalan dihubungkan dengan peristiwa setelah mereka terjadi, juga menjadi dasar kritik utama. Dengan kata lain, ramalan Nostradamus cenderung cocok dengan peristiwa tertentu hanya setelah mereka terjadi, bukan sebaliknya. Nostradamus tetap menjadi figur yang menarik dan kontroversial. Karyanya masih mengilhami perdebatan dan diskusi tentang keakuratan prediksi masa depan. Sementara beberapa ramalan mungkin tampak cocok dengan peristiwa historis. Banyak yang lain tidak terbukti atau terlalu ambigu untuk dianggap akurat. Terlepas dari keakuratan ramalannya, pengaruh Nostradamus dalam budaya populer dan sejarah prediksi masa depan tidak dapat disangkal. Kontemplasi, percaya atau tidak, ramalan dan peramal telah menjadi bagian dari budaya manusia sejak zaman kuno. Nostradamus dengan ramalannya yang terkenal, Last Properties, adalah salah satu peramal yang paling dikenal. Namun, penting untuk mengkaji secara kritis mengapa kita tidak boleh terlalu mempercayai ramalan Nostradamus atau ramalan lainnya. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa alasan penting mengapa ketergantungan pada ramalan bisa berbahaya dan menyesatkan. Salah satu kritik utama terhadap ramalan Nostradamus adalah ketidakjelasan dan ambiguitas bahasa yang digunakan. Kuatren-kuatrennya ditulis dalam bahasa yang sangat samar dan metaforis, sehingga memungkinkan berbagai macam interpretasi. Misalnya, sebuah kuatren bisa diartikan sebagai prediksi tentang beberapa peristiwa berbeda tergantung pada perspektif dan konteks pembaca. Ambiguitas ini membuat ramalan Nostradamus terbuka untuk ditafsirkan secara retrospektif, di mana peristiwa sejarah dihubungkan dengan ramalan setelah terjadi, bukan sebelumnya. Hal ini mengurangi keabsahan prediksi tersebut sebagai bukti kemampuan meramal masa depan. Efek Barnum dan Forer. Efek Barnum dan Forer adalah dua fenomena psikologis yang menjelaskan mengapa orang cenderung percaya pada ramalan. Efek Barnum merujuk pada kecenderungan manusia untuk menemukan makna pribadi dalam pernyataan umum yang sebenarnya bisa berlaku bagi siapa saja. Efek Forer yang dinamai dari psikolog Bertram Forer menunjukkan bagaimana individu menilai akurasi pernyataan umum yang tampak pribadi sebagai sangat tepat untuk mereka. Ramalan Nostradamus seringkali berisi pernyataan umum yang bisa diinterpretasikan oleh pembaca sebagai relevan dengan situasi mereka sendiri, yang memperkuat keyakinan bahwa ramalan tersebut benar. Kurangnya bukti ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa seseorang dapat meramalkan masa depan dengan akurasi tinggi, meskipun beberapa ramalan tampak benar setelah peristiwa terjadi. Ini lebih mungkin karena kebetulan atau interpretasi luas, bukan karena kemampuan peramal untuk melihat masa depan. Pendekatan ilmiah menuntut metode yang dapat diuji dan direplikasi. Ramalan, termasuk yang dibuat oleh Nostradamus, tidak memenuhi standar ini. Dalam sains, prediksi harus dapat diuji dan hasilnya harus konsisten di bawah kondisi yang sama. Ramalan sebaliknya
tidak dapat diuji atau divalidasi dengan cara yang sama. Pengaruh negatif pada pengambilan keputusan. Percaya pada ramalan dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan. Orang yang bergantung pada ramalan mungkin membuat keputusan penting berdasarkan informasi yang tidak dapat diverifikasi, yang dapat mengarah pada konsekuensi yang merugikan. Mengambil keputusan berdasarkan ramalan atau kepercayaan takhayul dapat mengalihkan perhatian dari data dan analisis rasional yang lebih dapat diandalkan. Dalam konteks pribadi dan profesional, membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan dapat menyebabkan penyesalan dan kegagalan yang sebenarnya dapat dihindari. Pengaruh terhadap kesehatan mental. Percaya pada ramalan dan takhayul bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Ketergantungan pada ramalan dapat menciptakan kecemasan dan ketakutan yang tidak perlu tentang masa depan. Selain itu, terlalu mempercayai ramalan bisa membuat seseorang merasa tidak berdaya dalam menghadapi tantangan hidup, karena mereka mungkin merasa nasib mereka telah ditentukan oleh kekuatan di luar kendali mereka. Keyakinan ini bisa menghalangi seseorang untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengatasi masalah mereka, dan malah mengandalkan ramalan yang tidak bisa memberikan solusi konkret. Meskipun ramalan dan peramal seperti Nostradamus mungkin menarik dan menghibur, tetapi penting untuk tidak mengandalkan mereka sebagai panduan dalam mengambil keputusan atau memahami masa depan. Kurangnya bukti ilmiah serta potensi dampak negatif pada pengambilan keputusan dan kesehatan mental semuanya menunjukkan bahwa kita harus bersikap skeptis terhadap ramalan, mengandalkan analisis rasional, data yang dapat diverifikasi, dan pendekatan ilmiah dalam memahami dunia, dan membuat keputusan akan lebih bermanfaat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kita dapat menghindari jebakan ramalan dan membangun masa depan yang lebih jelas dan terkendali.